Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya Novi Asrina akan memaparkan tentang literatur review terkait dengan penelitian saya. Judul penelitian yang akan saya lakukan yaitu Studi Perilaku Impulsif Buying Pada Online presentasi kali ini, saya memiliki 4 topik bahasan. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua kajian teori, yang ketiga literatur review, dan yang keempat hipotesis penelitian. Nah, sekarang kita masuk kepada topik yang pertama yaitu latar belakang. Virus yang memiliki nama lain COVID-19 berhasil mengubah perilaku masyarakat Indonesia. Peraturan pemerintah yang melarang kita untuk keluar rumah mengharuskan masyarakat untuk beraktivitas di dalam rumah yang dikenal dengan istilah work from home atau WFH, yang dilakukan guna untuk memutus rantai penularan COVID-19. Salah satu dampak dari WFH ini yang biasanya kita dapat berbelanja secara langsung ke pasar atau supermarket, saat ini masyarakat lebih memilih untuk berbelanja online karena pastinya lebih mudah, cepat, banyak pilihan, dan yang paling penting tidak harus berkumpul dengan orang banyak. Peluang ini tentu tidak disia-siakan oleh e-commerce atau online shop. Mereka menyediakan berbagai macam produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Mulai dari kebutuhan rumah tangga, kebutuhan elektronik, pakaian, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, mereka juga memberikan berbagai macam kemudahan untuk menarik konsumennya. Berbagai promosi seperti diskon, cashback, dan bonus-bonus lainnya. Menurut Sally Kasman, e-commerce kependekan dari electronic commerce atau perdagangan secara elektronik yang merupakan transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik seperti internet. Masyarakat lebih senang meluangkan waktu untuk berbelanja online daripada berkunjung ke toko secara tidak langsung. Salah satu contoh e-commerce adalah hadirnya toko-toko online yang berpengaruh besar terhadap dunia bisnis. Keberadaan online shop ini tentu sangat membantu konsumen untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan mudah dan cepat, sehingga tetap mengikuti aturan yang berlaku, yaitu memutus rantai COVID. Tanpa harus pergi keluar rumah, barang akan datang dan pastinya aman dan terjamin. Di sisi lain, dengan adanya online shop ini muncul perilaku konsumtif dari masyarakat. Ketika sedang berada di rumah, tentunya masyarakat akan memiliki banyak waktu luang, dan hal ini akan mendorong untuk masyarakat secara tidak sadar berbelanja secara berlebihan tanpa melihat kebutuhan yang diperlukan. Menurut Sunyasa dan Francisca, perilaku konsumtif sebagai tindakan membeli barang bukan untuk mencukupi kebutuhan, tetapi untuk memenuhi keinginan yang dilakukan secara berlebihan sehingga menimbulkan pemborosan dan inefisiensi biaya. Perilaku konsumtif tersebut tentunya berkaitan dengan perilaku impulsif buying pada e-commerce atau online shop. Tentunya setiap konsumen memiliki perilaku yang berbeda-beda dalam memutuskan untuk membeli sesuatu. Ada konsumen yang melakukan pembelian yang telah direncanakan sebelumnya, namun tidak sedikit konsumen melakukan pembelian secara mendadak ketika melihat suatu produk. Kegiatan membeli secara mendadak, spontan, dan tidak terencana tersebut disebut dengan impulsive buying. Menurut Fadlanil Mulfih, impulsive buying atau pembelian tidak terencana merupakan pembelian yang tidak rasional yang terjadi secara spontan karena munculnya dorongan yang kuat untuk membeli dengan segera pada saat itu juga, dan adanya perasaan positif yang kuat mengenai suatu benda, sehingga pembeli berdasarkan impulsif tersebut cenderung terjadi dengan adanya perhatian dan mengabaikan konsekuensi negatif yang ditimbulkan nantinya. Nah, setelah kita mengetahui latar belakang dari penelitian ini, selanjutnya kita masuk kepada kajian pustaka.
Yang pertama yaitu pemasaran. Menurut Manak, pemasaran merupakan suatu proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, penentuan proses produk, promosi, dan tempat atau distribusi, sekaligus merupakan proses sosial dan manajerial untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Menurut Ismu Fadli, tujuan pemasaran adalah untuk mengetahui target pelanggan dan memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Ini jelas karena konsumen yang puas akan datang untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan oleh pemasar. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih baik dari pola bertindak konsumen terhadap barang atau jasa akan sangat vital. Informasi yang memadai dalam bidang perilaku konsumen kemudian akan dianggap penting dalam proses pemasaran. Dari definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa definisi pemasaran adalah suatu strategi perusahaan dalam proses penciptaan suatu produk, mengkomunikasikan dan memberikan nilai pada suatu produk yang diciptakan suatu perusahaan sehingga diharapkan akan mendapatkan kepuasan bagi pelanggan dan tujuan perusahaan untuk memperoleh laba dapat tercapai. Nah, yang kedua yaitu impulse buying. Menurut Mawardi, pembelian tak terencana adalah perilaku pembelian di mana konsumen tidak mempertimbangkan untuk membeli atau mempertimbangkan untuk membeli tapi belum memutuskan produk apa yang akan dibeli. Sedangkan menurut Utami, perilaku pembelian yang tidak terencana atau unplanned buying adalah sesuatu tindakan pembelian yang dibuat tanpa perencanaan sebelumnya atau keputusan pembelian dilakukan pada saat berada di dalam suatu toko. Menurut Ghazali, impulse buying ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu spontanitas. Pembelian ini tidak diharapkan dan memotivasi konsumen untuk membeli sekarang. Sering berbagai respons terhadap simultan visual yang langsung di tempat penjualan. Nah, yang kedua kekuatan kompulsi dan intensitas. Mungkin ada motivasi untuk mengesampingkan semua yang lain dan bertindak dengan seketika. Nah, yang ketiga yaitu gairah dan simultan. Berupa desakan mendadak untuk membeli, sering disertai dengan emosi yang dicirikan sebagai menggairahkan. Nah, jika sudah menggairahkan, suatu produk itu akan dibeli secara spontan, gitu. Yang selanjutnya yaitu ketidakpedulian akan akibat. Dan yang terakhir, desakan untuk membeli dapat menjadi begitu sulit ditolak sehingga akibat yang mungkin negatif dapat terabaikan. Yang ketiga yaitu e-commerce. Menurut Siregar, electronic e-commerce atau e-commerce adalah proses pembelian, penjualan atau pertukaran produk, jasa, dan informasi melalui jaringan komputer. Sedangkan menurut Rahmati, e-commerce singkatan dari electronic commerce, yang artinya sistem pemasaran secara atau dengan media elektronik. E-commerce ini mencakup distribusi, penjualan, pembelian, marketing, dan servis dari sebuah produk yang dilakukan dalam sebuah sistem elektronika seperti internet atau berbentuk jaringan yang lain, gitu. E-commerce dalam dunia bisnis sangat memberikan manfaat yang positif bagi konsumen. Dengan adanya work from home tadi, pemanfaatan e-commerce untuk memenuhi kebutuhan konsumen tanpa harus keluar rumah. Manfaat yang bisa dirasakan dengan kehadiran e-commerce yang pertama yaitu dengan adanya e-commerce dapat menghemat waktu karena kapan saja bisa kan melakukan pembelian. Nah, yang kedua, mempermudah pembelian lintas wilayah atau bahkan negara. Yang ketiga, bagi perusahaan dengan adanya e-commerce mampu mengurangi biaya operasional suatu perusahaan. Yang keempat, e-commerce ini tersedia di setiap waktu. Yang kelima, pembayaran dapat dilakukan dengan mudah, yaitu dilakukan secara online.
Nah, di samping memiliki manfaat dan berdampak positif, menurut Dewi Irmawati pada tahun 2011, e-commerce memiliki dampak negatif bagi perusahaan. Yang pertama yaitu kehilangan segi finansial secara langsung karena adanya kecurangan. Mungkin seseorang penipu tidak mentransferkan uang ketika memesan barang. Nah, yang kedua yaitu pencucian informasi rahasia dan yang berharga. Gangguan yang timbul bisa menyikap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan dapat mengakibatkan kerugian besar bagi perusahaan. Yang ketiga yaitu kehilangan kesempatan bisnis karena adanya gangguan pelayanan. Bisa dikatakan yaitu kesalahan bersifat non-teknis seperti ketika lampu padam, jaringan hilang, dan lain-lain. Yang keempat yaitu penggunaan akses sumber oleh pihak yang tidak berhak. Misalnya seorang peretas program atau hacker yang berhasil membobol sebuah sistem perbankan atau memindahkan jumlah rekening orang ke rekeningnya sendiri. Selanjutnya yaitu pelayanan. Kualitas pelayanan yang baik memberikan dampak positif bagi suatu dunia bisnis. Menurut Ciptono yang mendefinisikan bahwa pelayanan sebagai tindakan atau perbuatan seseorang atau organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Sedangkan menurut Coulter mendefinisikan bahwa pelayanan adalah aktivitas atau untuk hal yang menguntungkan tetapi merupakan salah satu bagian penting yang ditawarkan di mana sifatnya tidak terlihat dan hasilnya tidak bersifat kepemilikan siapapun. Sedangkan menurut Rangkuti mendefinisikan pelayanan atau servis sebagai nilai yang berkaitan dengan pemberian jasa pelayanan kepada konsumen. Yang terakhir yaitu promosi. Menurut Swasta dan Irwan, promosi atau persuasi satu arah dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Bentuk dan kegiatan dari promosi mampu menginformasikan kepada masyarakat yang manfaatnya mampu mendorong penjualan. Menurut Coulter dan Keller, menyatakan bahwa promosi adalah berbagai cara untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang suatu produk atau brand yang dijual suatu perusahaan. Sistem promosi penjualan online yang baik saat ini adalah sistem yang berbasiskan pada jaringan. Maksudnya sistem promosi penjualan ini bersifat online gitu. Pemanfaatan daripada sistem ini bisa dirasakan bagi kedua belah pihak, yakni pihak penjual dan pihak pembeli. Bagi para penjual online, penerapan sistem seperti ini berarti bisa memangkas pengeluaran yang biasa dikeluarkan dalam sistem lama. Seperti jika pada sistem lama kita harus membuka cabang baru demi melebarkan sayap bisnis kita, tidak dengan sistem online ini. Karena dengan sistem penjualan dapat memperkenalkan hasil produknya ke seluruh masyarakat melalui situs web. Bagi para konsumen, sistem ini sangatlah membantu karena konsumen tidak perlu datang langsung ke lokasi untuk membeli barang yang diinginkan. Mengingat kondisi COVID yang sangat berbahaya tidak memungkinkan untuk kita sering keluar rumah gitu. Jadi dengan menggunakan pembelian online bisalah mengurangi kita untuk keluar rumah dan memutus rantai penularan COVID ini. Nah, sekarang kita masuk kepada topik bahasan yang ketiga, yaitu penelitian terdahulu. Yang pertama itu kita lihat penelitian dari Ikomang Agus Hari Chandra dan Nimade Purnami yang berjudul Pengaruh Jenis Kelamin, Promosi Penjualan dan Sifat Materialisme Terhadap Perilaku Impulse Buying Secara Online. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji dan menganalisis pengaruh jenis kelamin, promosi penjualan, dan sifat materialisme terhadap perilaku impulse buying secara online. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa reguler Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana yang pernah melakukan pembelian secara online. Ukuran sampel yang diambil sebanyak 98 orang dengan menggunakan pervasive sampling.
Pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuesioner menggunakan skala Likert 5 poin untuk mengukur 14 indikator. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Dari penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa jenis kelamin berpengaruh signifikan terhadap perilaku impulse buying secara online. Promosi penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku impulse buying secara online. Sifat materialisme juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku impulse buying secara online. Nah, yang kedua kita melihat dari penelitian yang dilakukan oleh Ismo Fadli Karis yang berjudul Studi mengenai impulse buying dalam penjualan online. Penelitian ini mencoba untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan konsumen melakukan impulse pembelian pada saat berbelanja online. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini melalui kuesioner kepada 100 responden di lingkungan Universitas Diponegoro. Menggunakan purposive sampling, sedangkan analisis dilakukan dengan data pemrosesan menggunakan SPSS 17.0 for Windows. Analisis data menggunakan uji validasi, reliabilitas, uji asumsi, klasik, regresi linear berganda, dan pengujian hipotesis menggunakan uji V dan uji T. Dari penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa kualitas pelayanan dan promosi penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembelian impulsif buying. Selanjutnya kita akan lihat dari penelitian yang dilakukan oleh Ria Arifianti, yaitu pengaruh promosi penjualan terhadap impulse buying pada hypermart di Kota Bandung. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui promosi penjualan yang mempengaruhi pembelian impulse buying, faktor pendukung, dan bagaimana permasalahan tersebut terjadi. Metode deskriptif verifikasi digunakan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data adalah studi pustaka, studi lapangan, studi lapangan berupa observasi, wawancara, dan kuesioner struktural. Kuesioner diberikan kepada 45 konsumen di Hypermart Bandung. Teknik pengambilan sampel menggunakan systematic sampling. Data analisis dilakukan dengan analisis kualitatif dan statistik regresi korelasi. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa promosi penjualan mempunyai pengaruh terhadap impulse buying. Pada hal ini berarti jika promosi dilakukan sesering mungkin atau dilaksanakan dengan baik, maka akan meningkatkan daya beli konsumen. Dalam hal ini adalah impulsive buying. Selanjutnya yaitu penelitian dari Dewa Ayu Tamansari dan Alit Suryani. Mereka mengangkat judul yaitu pengaruh merchandising, promosi, dan atmosfer toko terhadap impulse buying. Penelitian ini berfokus pada pengaruh rangsangan eksternal berupa merchandising, promosi, dan atmosfer toko terhadap impulse buying pelanggan Tiara Dewata Supermarket di Denpasar. Purposive sampling digunakan untuk teknik pengambilan sampling yang diambil dari 114 responden dan analisis regresi linear berganda sebagai teknik analisis data. Penelitian ini menemukan bahwa merchandising, promosi, dan atmosfer toko berpengaruh signifikan secara simultan dan berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap perilaku impulse buying. Selanjutnya kita masuk kepada penelitian yang dilakukan oleh Nyoman Manik Yustiani, Nyoman Kertiasa, dan I Ketut Gede Suasana yang mengangkat judul pengaruh atmosfer gerai dan pelayanan retail terhadap nilai hedonik dan pembelian impulsif. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh atmosfer gerai dan layanan retail terhadap impulse buying melalui nilai hedonik. Populasi konsumen yang berbelanja lebih dari 2 kali. Pengambilan sampel penelitian dengan menggunakan purposive sampling berdasarkan rumus Solvin. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 168 pelanggan. Analisis statistik
yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah model persamaan struktur atau Structural Equation Model SEM. Hasil dari penelitian ini yaitu atmosfer gerai dan pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai hedonik pelanggan matahari departemen store Duta Plaza di Denpasar. Selain itu, atmosfer gerai, pelayanan retail, dan nilai hedonik juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembelian impulsif buying yang dilakukan oleh pelanggan matahari di departemen store Duta Plaza di Denpasar. Selanjutnya kita lihat penelitian yang dilakukan oleh Ria Lestari PSIM yang berjudul Analisis Efek Promosi dan Diskon Terhadap Perilaku Impulse Buying. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efek atau pengaruh promosi dan diskon terhadap impulse buying. Studi kasus dilakukan kepada konsumen mall Kediri Town Square. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 sampel, sehingga analisis statistika yang digunakan adalah Partial Least Square Structural Equation Modeling PLS-SEM. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa promosi berpengaruh langsung terhadap diskon. Promosi tidak berpengaruh terhadap impulsif buying, sedangkan variabel diskon berpengaruh langsung terhadap impulsif buying. Masuk kepada penelitian yang dilakukan oleh Gilang Raffi Indraswari dan S. Martono yang berjudul Pengaruh Promosi Terhadap Impulse Buying dengan Gender sebagai Variabel Dummy. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan promosi berpengaruh terhadap pembelian impuls dan untuk menjelaskan bahwa perempuan lebih sering melakukan pembelian impuls dibandingkan dengan laki-laki. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik incidental sampling. Jumlah responden sebanyak 100 responden. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, metode wawancara, metode kuesioner, dan metode dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda dengan variabel dummy menggunakan program SPSS 16.0 for Windows. Nah, dari penelitian ini terbukti bahwa promosi berpengaruh langsung terhadap pembelian impuls dan tidak terbukti bahwa perempuan lebih sering melakukan pembelian impulsif dibandingkan laki-laki. Nah, menurut Wirawan Jayadharma Novia dan Novia Suhastini yang memberikan judul pada penelitiannya yaitu hubungan promosi menggunakan internet terhadap perilaku pembelian tidak terencana, dengan tujuan untuk melihat hubungan promosi melalui internet terhadap perilaku pembelian tidak terencana pada konsumen. Metode penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan ilmiah terhadap pengambil keputusan manajerial dan ekonomi. Dalam penelitian ini berdasarkan dan data-data yang diperoleh dari wawancara dan kuesioner, analisis data menggunakan uji validitas, reliabilitas, dan uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan pengujian hipotesis menggunakan uji F dan uji T. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan secara simultan antara periklanan dan promosi penjualan menggunakan internet terhadap perilaku pembelian tidak terencana pada mahasiswa dan dosen di Universitas Muhammadiyah Mataram. Nah, selanjutnya kita akan melihat tentang penelitian yang dilakukan oleh Aan Satria dan Oki Trinanda yang berjudul Pengaruh Promosi dan Website Quality Terhadap Impulse Buying pada E-commerce Lazada di Kota Padang. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan membuktikan seberapa banyak pengaruh promosi dan kualitas website untuk mendorong pembelian impulse buying pada e-commerce Lazada di Kota Padang. Teknik sampel adalah diambil dengan menggunakan rumus Cochrane dengan 100 responden. Teknik pengambilan sampling ini berdasarkan pada non-probability. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda, dan teknik
analisis menggunakan SPSS versi 20. Dari penelitian ini mendapatkan hasil bahwa promosi berpengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap impulse buying pada e-commerce Lazada di Kota Padang. Sedangkan kualitas website juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap impulse buying e-commerce Lazada di Kota Padang. Selanjutnya kita akan melihat penelitian dari Dwi Purwanto dan Dr. Tony Wijaya yang berjudul Pengaruh Gender, Promosi Penjualan dan Sifat Materialisme terhadap Perilaku Impulse Buying secara online. Studi dilakukan pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh gender, promosi penjualan, dan sifat materialisme terhadap perilaku impulse buying secara online pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian survei populasi. Pada penelitian ini seluruh mahasiswa reguler Fakultas Universitas Negeri Yogyakarta yang mengakses situs pembelanjaan online. Sampel-sampel yang digunakan yaitu 150 responden. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner yang menggunakan skala Likert. Variabel gender digunakan sebagai dummy. Uji validasi dengan konfirmatory faktor analisis atau CFA, dan teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji signifikasi simultan atau uji V, uji koefisien determinan, dan analisis regresi dengan variabel dummy yaitu uji signifikan atau uji T atau uji parsial. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa variabel gender berpengaruh tidak signifikan terhadap perilaku impulse buying secara online. Variabel promosi penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku impulsif buying secara online. Variabel sifat materialisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku impulsif secara online. Terakhir, yang keempat, kita membahas tentang hipotesis yang akan dikaji dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu pengaruh kualitas layanan terhadap pembelian impulse buying online. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ismu Fadli Karis, kualitas pelayanan mempunyai pengaruh positif terhadap impulse buying. Dari uraian di atas, maka dapat ditemukan suatu hipotesis yang akan diuji kebenarannya, yaitu H1, semakin baik kualitas pelayanan, maka akan semakin cepat keputusan konsumen untuk melakukan pembelian impulse buying. Yang kedua yaitu pengaruh promosi penjualan terhadap pembelian impulse buying online. Penelitian yang dilakukan oleh Ria Arifianti menunjukkan bahwa promosi mempunyai pengaruh positif terhadap keputusan impulse buying. Dari uraian di atas, maka dapat ditemukan suatu hipotesis yang akan diuji kebenarannya yaitu H2, yaitu semakin banyak promosi maka akan semakin cepat keputusan konsumen untuk melakukan pembelian impulse buying. Nah, yang terakhir, sekian dari presentasi yang saya lakukan pada kesempatan ini. Jika ada salah kata dan kejanggalan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.